Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kebun Al-Masrib akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul KUKES, Sistem Rekomendasi Resep dan Pencatatan Budget Makan berbasis mobile menggunakan metode TF-IDF dan juga cost similarity untuk mahasiswa Indekos. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Saputra sebagai ketua dari golongan B. Saya Dwi dari golongan B. Saya Oviuktar Madani dari golongan D. Saya Nabil Yusuf Khalid Danendra dari golongan B. Dan saya Muhammad Rani Kurniawan juga dari golongan B. Ya, halo semua. Pada bagian pertama ini saya akan jelaskan dataset yang kami gunakan dalam proyek ini. Nah, jadi dataset ini tuh berisi informasi mengenai produk makanan. Nah, di sini itu kolom tipe bertindak sebagai dependent variable atau variabel target yang ingin kita prediksi. Nah, sementara itu kolom nama bertindak sebagai independent variable atau fitur utama yang mempengaruhi target. Nah, jadi kolom foto ID ini dan row number sengaja tidak digunakan karena dalam pemodelan karena tidak memiliki nilai informasi atau korelasi terhadap prediksi. Nah, berikutnya masuk ke bagian visualisasi. Kami menampilkan distribusi dari variabel target kita. Nah, di sini itu bisa terlihat jelas bagaimana sebaran data. Nah, dan visualisasi ini itu penting untuk memperlihatkan apakah data kita itu seimbang atau timpang, jadi balance atau imbalance. Berikutnya tahap desain model. Nah, dalam tes ini kami menggunakan dua contoh model algoritma yang berbeda, yaitu decision tree dan random forest. Nah, tujuan untuk menggunakan dua model ini itu untuk membandingkan performa keduanya. Nah, sehingga kita bisa menilai dan menentukan model mana yang paling akurat dan efisien untuk memprediksi dataset variabel yang dependen dari dataset kita. Nah, sebelum melakukan tes, kita mengatur peran atau role dari setiap kolom pada tahap ini. Nah, pada tahap set role ini kami men-setting atau mengkonfigurasi variabel tipe secara khusus untuk bertindak sebagai label. Nah, jadi itu kolom ini itu yang menjadi target utama yang akan diprediksi oleh model kita nantinya. Nah, habis itu kita akan masuk dalam arsitektur model kita. Nah, di dalam proses pemodelan ini kami menerapkan operasi operator validation, yaitu fungsi dari blok validation ini adalah untuk membagi data menjadi data training dan data testing secara otomatis. Nah, untuk memastikan model yang dihasilkan bersifat objektif dan terhindar dari overfitting. Nah, setelah itu pada bagian ini kami memperlihatkan proses tuning hyperparameter untuk model pertama, yaitu decision tree. Nah, untuk mencari kombinasi parameter terbaik itu kami mengatur dan memasang beberapa parameter penting. Di antaranya adalah criterion max depth, ini itu untuk membatasi kedalaman pohon, serta min rows dan promin leaf untuk mengatur jumlah sampel minimal pada daun. Nah, tidak jauh berbeda dengan model yang pertama itu, di sini kami juga memperlihatkan proses tuning hyperparameter untuk model kedua, yaitu random forest. Nah, beberapa parameter utama yang kami pasang dan optimasikan. Nah, di sini itu meliputi jumlah pohon yang tumbuh atau number of trees, kriteria pemisahan, serta kedalaman maksimal pohon untuk mendapatkan akurasi yang optimal.
setelah semua konfigurasi dan parameter selesai dipasang, sekarang kita akan langsung running dan memperlatihkan atau mengetes kedua model tersebut secara bersamaan. Nah, setelah prosesnya selesai, ini hasil performa dari model random forest. Jadi berdasarkan matriks evaluasi yang muncul di layar, kita dapat melihat nilai akurasi, presisi di antara kedua model. Nah, model ini memberikan hasil prediksi yang lebih baik dan stabil dibandingkan dengan satunya. Oleh karena itu, model ini yang paling direkomendasikan untuk digunakan pada dataset ini. Nah, untuk penjelasan dari kami, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.